Halo Teknolovers, militer sepertinya jadi salah satu pembahasan yang malah jarang kita dengarkan sejak Jepang kalah telak di Perang Dunia Kedua dengan dibomnya wilayah Hiroshima dan Nagasaki. Sekarang Jepang malah dikenal sebagai kota super santun dan jadi destinasi wisata banyak orang. Tapi jangan salah, karena Jepang juga mengembangkan berbagai hal di bidang militer. Budget militernya aja mencapai 689 triliun rupiah, 5 kali lipat lebih banyak dari Indonesia. Dengan uang sebanyak itu, wajar kalau Jepang punya alutsista yang sangat mendunia. Angkatan Udara. Kalau kita orang Indonesia, taunya Mitsubishi cuma buat mobil doang. Di Jepang, perusahaan ini juga terlibat dalam pembuatan jet tempur. Salah satu yang paling mutakhir adalah Mitsubishi F2. Jet tempur ini masuk di golongan multi-role fighter. Makanya persenjataannya disediakan 2 macam misil yang digunakan untuk berbagai operasi. Operasi udara ke darat menggunakan ASM-3 anti-ship missile yang punya jangkauan 150 km dan kecepatan 1852 km per jam. Dengan kekuatan ini, si misil bisa dengan mudah menghancurkan pangkalan ataupun kapal induk dari musuh. Sedangkan untuk misil air-to-air combat, Mitsubishi F2 memiliki tipe 88 yang punya jangkauan hingga 50 km dengan hulu ledak sebesar 150 kg TNT. Belum lagi, radar dari pesawat ini sudah super canggih dengan menggunakan AESA, yaitu Active Electronically Scanner Array, yang bisa mendeteksi 100 unit yang mendekat dan juga memberikan komando tembakan pada si pilot. Dengan semua kemampuan ini, wajar kalau Mitsubishi F2 dikatakan sebagai lambang kecerdikan orang Jepang. Selain jet tempur, Angkatan Udara dari Jepang juga punya Kawasaki P1 yang merupakan pesawat pengangkut militer utama milik Jepang. Gak tanggung-tanggung, pesawat satu ini bisa mengangkut hingga 9 ton perlengkapan militer dengan cepat dan juga efisien. Ya, karena kapal pengangkut adalah aset krusial, maka wajar saja kalau Kawasaki P1 punya bodi yang dilapisi pengaman khusus yang katanya bisa tahan dari misil kapal selam. Lalu, untuk membuat pesawat ini lebih aman, dia juga membawa beberapa persenjataan seperti tipe 91 misil untuk penyerangan dan juga pertahanan. Oh iya, selain untuk kebutuhan militer, Kawasaki P1 juga diperuntukkan untuk bantuan bencana. Makanya, negara aman seperti New Zealand membeli 2 unit alutsista ini juga. Angkatan Darat. Dari matra darat, alutsista Jepang yang terkenal dan paling mutakhir adalah sebuah tank bernama Type 10. Dalam beragam laporan, katanya Jepang punya 103 unit dan baru beroperasi pada tahun 2012 kemarin. Nah, karena Jepang tidak pernah terlihat konflik bersenjata sejak Perang Dunia Kedua, makanya tank satu ini tidak pernah ikut perang. Namun meski begitu, masalah spesifikasi dengan kemampuan tipe 10 masih di atas rata-rata. Apalagi tank yang bisa melaju hingga 70 km per jam ini dirancang untuk menjadi yang terbaik di medan perang dalam kawasan Jepang. Dalam pengembangannya, senjata utama yang digunakan tipe 10 adalah 120 mm kaliber 44. Senjata ini sebenarnya lebih kecil dari pesaingnya yang sudah pakai kaliber 55. Namun, hal ini ternyata disengaja oleh Jepang karena dianggap ringan dan juga cocok dengan kawasan Jepang yang banyak perkotaan dan hutan. Ya, meskipun pakai kaliber 44, senjata ini didukung langsung dengan teknologi ternama C41 System. Teknologi ini memungkinkan tipe 10 secara otomatis mendeteksi, mengidentifikasi, dan juga menentukan titik lemah dari 8 objek yang mendekat. Selain tank, ada juga satu lagi alutsista darat penting milik Jepang, yaitu MCV atau Maneuver Combat Vehicle. Setidaknya Jepang memiliki 300 unit alutsista tersebut dan akan terus meningkat seiring waktu karena pemerintah di sana ingin mengganti tank dengan MCV. Ya, mungkin banyak yang bilang nggak mungkin, tapi Jepang berpendapat kalau MCV yang lebih ringan, lebih cepat dan juga lebih lincah bisa menyaingi tank sebagai alutsista darat utama.
Apalagi dengan 105 mm anti-tank Kyun miliknya, MCV ini diklaim kalau bisa menghancurkan alutsista darat musuh yang berjarak 4 hingga 8 km. Kalau ini bener ya, MCV tadi beneran ngeri sih. Angkatan Laut. Dari darat kita pindah ke laut. Di sektor ini, Jepang pernah diakui sebagai salah satu yang paling kuat loh, gara-gara berani membombardir Pearl Harbor, pangkalan Amerika Serikat di Hawaii. Saking besar dan terkenalnya, serangan ini sampai dibuat film pada tahun 2002 kemarin. Namun sayangnya setelah kalah di Perang Dunia Kedua, Jepang tuh cenderung lemah di bagian angkatan laut dan baru melakukan peningkatan beberapa tahun terakhir. Salah satu bukti keseriusan Jepang dalam membangun kekuatan angkatan laut mereka datang dari keberadaan kapal induk baru Jepang bernama Izumo Class. Pertama kali kapal induk ini diperkenalkan pada tahun 2015 kemarin dan secara resmi beroperasi pada tahun 2018 setelah 73 tahun kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua. Nah, saat resmi beroperasi, Izumo Class akan menjadi rumah bagi jet tempur canggih F-35B milik Amerika. Jumlahnya pun tidak sedikit, yaitu 42 buah yang akan dikirim di tahun 2023 hingga 2025. Keberadaan dari kapal induk ini nantinya akan membuat Jepang semakin dipandang kuat, apalagi dari negeri Asia besar seperti Cina, Korea Utara, dan tentu saja Korea Selatan. Kalau tadi kapal induk, kurang afdol nih kalau kita tidak membahas kapal sistem yang juga jadi salah satu kekuatan penting angkatan laut. Di Jepang ada kapal selam Soryu Class yang sudah bertenaga nuklir. Kapal selam yang seberat 4.200 ton ini dipersenjatai 533 mm torpedo yang bisa meluncurkan rudal balistik untuk menjangkau target yang sangat jauh dan juga meluncurkan torpedo jarak dekat untuk pertarungan dalam air. Jadi kapal selam satu ini seperti nasi padang paket komplit. Sistem pertahanan. Setelah membahas angkatan darat, laut, dan udara milik Jepang, sekarang kita masuk ke pembahasan yang gak kalah penting, yaitu sistem pertahanan. Di bagian ini, Jepang punya tipe 3 Chusam. Kendaraan ini adalah penembak misil land to air yang diperuntukkan untuk pertahanan. Berbekalkan radar terbaru AESA atau Active Electronically Scanning Array, Chusam bisa mengidentifikasi 100 misil sekaligus dan bisa menentukan arah tembakan misil dalam beberapa detik. Jika dibandingkan dengan S-400 yang ingin dibeli oleh Indonesia dari Rusia, sebenarnya R-400 lebih mutakhir dengan jangkauan 400 km dan kecepatannya mencapai 6.174 km. Ya, semoga aja dalam waktu dekat Indonesia beneran dapat sistem pertahanan keren tadi. Oke deh, Teknolover, setelah membahas semuanya, ya memang memungkinkan kalau Jepang akan kembali menjadi salah satu negara yang kekuatan militernya sangat diperhitungkan.